Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dilaporkan ke polisi karena dinilai melakukan pembohongan publik. Sebelumnya Luhut pernah menyampaikan soal adanya big data yang mendukung rencana penundaan pemilu. Luhut dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara. Pelapornya adalah Sekjen Barisan Orator Masyarakat Kepulauan Buton, Laode Tazrufin. Banyak 110 juta itu, 110 juta masyarakat menginginkan terkait dengan penundaan pemilu di 2024. Sementara terkait dengan apa yang coba kami lakukan juga survei-survei kecil-kecilan lah begitu, buat polling-polling begitu, termasuk ada yang saya buat ini. Saya coba sandingkan dengan apa yang disampaikan juga sama Bapak Ketua DPD, Bapak Lanyala Mataliti. Itu dia sampaikan, tidak sampai membludak sampai 100 jutaan begitu. Polisi telah memproses laporan dan tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa saksi dan terlapor dalam kasus ini. Dilaporkan masalah Undang-Undang ITE tahun 2016 dan dikatakan bahwa diadukan untuk masalah pembohongan publik. Saat ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus kami sudah melakukan memproses pengaduan tersebut dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Menko Luhut beberapa kali diminta membuka big data yang diklaim berisi percakapan 110 juta warga untuk mendukung penundaan pemilu. Namun hal itu belum dilakukan. Tim Liputan, Kompas TV. Menko Luhut dilaporkan soal big data penundaan pemilu. Bisakah Luhut dipidana? Saat ini kita sudah bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho, dan juga kreator big data Evelo, Dudi Rudianto. Selamat sore, Prof. Hipnu, juga Pak Dudi, sehat? Sehat. Selamat sore. Nah, Selamat sore, sehat Mbak. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya ke Prof. Hipnu dulu. Ini kan Menko Luhut dilaporkan ke Polda Sultra karena dinilai ada kebohongan soal big data. Pernyataannya Pak Luhut soal big data penundaan pemilu. Sebenarnya unsur pidananya bisakah ditelisik oleh polisi? Ya. Ini namanya melaporkan, mengaduan adalah hak setiap orang. Tapi dalam konteks hukum, kita harus melihat bahwa untuk dapat suatu dipidana atau tidak, secara teori harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Apa itu syarat subjektif? Syarat subjektif terkait dengan apakah ada mens rea, ada keperbuatan melawan hukum itu tidak. Syarat objektif ada suatu peristiwa. Itu memenuhi konsep metodologi atau tidak. Respondennya bagaimana, kemudian narasumbernya bagaimana, keabsahannya bagaimana, kita lihat dulu. Jadi ini ya kita harus lihat dulu sumber big datanya, Mbak. Kalau big datanya itu betul, ya kita ditahu. Tapi kalau salah, ini big datanya kita harus tahu dulu, karena untuk menjadi pidana itu ada syarat objektif tadi. Oke. Nah, bicara soal big datanya, saya akan tanyakan ke Mas Dudi yang juga mengungkap tidak ada big data penundaan pemilu. Mas Dudi kan kemarin sempat konversi juga bersama Ketua DPD, Pak Lanyala Mataliti, menyimpulkan big data itu tidak benar. Sebenarnya penelusurannya sedalam apa dan apa hasilnya? Baik, Mbak. Pertama adalah sumber data yang kita bicarakan itu adalah media sosial ya. Kalau kita bicara media sosial itu ada Twitter, ada Instagram, ada YouTube, dan juga yang paling mutakhir adalah TikTok gitu ya. Itu kami melakukan penelusuran tentang pemilu sebenarnya sejak Ketum PKB menyatakan ada big data yang berbicara tentang pemilu. Nah, itu kami menyimpulkan bahwa tidak ada arus bawah secara nature yang bicara bahwa mereka mendukung penundaan pemilu, itu nggak ada. Yang ada adalah itu semua trigger dari pihak-pihak yang punya kepentingan dengan politik, semisal partai politik, berbicara tentang kesiapannya menuju pemilu 2024, dan kemudian mendapat support dari konstituennya. Nah, berkaitan dengan pernyataan Pak Luhut adanya big data 110 juta tadi, itu kami juga melakukan penelusuran, Mbak, di kanal seperti Twitter, YouTube, TikTok, dan juga Instagram. Hasilnya adalah cuma ada kira-kira 693.000 akun yang membicarakan tentang pemilu, bukan membicarakan soal penundaan pemilu. Jadi 1 juta aja tidak sampai, apalagi sampai 110 itu berarti separuh dari penduduk Indonesia bicara pemilu kan.
Apa yang ingin disampaikan dalam konversi kemarin dari data yang ditemukan oleh Mas Dudi yang juga disampaikan bersama dengan Pak Lanyala, apa yang hendak disampaikan? Kemana ini harus dibawa kalau misalnya kalau menurut Mas Dudi bahwa tidak ada percakapan sampai 110 juta soal penundaan pemilu? Ya, artinya gini, 110 juta itu yang pertama adalah jumlah akun itu tidak tercapai. Kemudian interaksi pembicaraan tentang pemilu 110 juta itu juga tidak tercapai. Jadi dengan kata lain, memang pembicaraan pemilu itu ada, tetapi jumlahnya tidak sampai 1 juta akun yang membicarakan. Itu pertama. Kedua, memang Evelo melakukan tracking percakapan tren sejak Januari 2022. Hasilnya memang ada kecenderungan publik itu concern soal ekonomi. Mereka concern soal ekonomi, berharap pandemi segera berakhir, kemudian berharap kehidupan kembali normal, anak-anaknya bisa sekolah lagi, bisa berdagang di pasar dan seterusnya. Tetapi bahwa concern itu diarahkan adanya keinginan menunda pemilu itu tidak kami temukan dalam big data Evelo. Nah, yang jadi tidak ada ya. Bagaimana? Jadi tidak ada kecenderungan publik secara nature bicara pemilu harus ditunda karena soal-soal ekonomi itu tidak besar juga. Tidak ada yang alamiah gitu. Ini menarik kalau tadi dari paparannya Mas Dudi. Artinya datanya tidak ada begitu yang disampaikan oleh Pak Luhut, Prof. Hipnu. Nah, untuk mencocokkan datanya benar atau tidak, itu kan harus ada pembanding yang sama begitu ya. Nah, untuk dibuktikan atau tidaknya unsur pidananya, apakah harus karena laporannya sudah ada ke Polda, apakah memang ini harus dijembrengkan, kita harus dibuka secara detail data-data yang dimiliki versinya Pak Luhut dan tadi oleh misalnya pihak pelapor? Iya, artinya kan kalau sudah masuk ranah hukum itu bicara bukti, Mbak. Ya. Sejauh mana bukti itu mempunyai korelasi, sejauh mana bukti itu bisa dipertanggungjawabkan. Lah, inilah yang merupakan tantangan polisi, adu bukti. Metodologinya bagaimana, keabsahannya bagaimana, respondennya bagaimana, analisisnya bagaimana. Ini yang saya kira penegak hukum harus melihat sehingga apakah ini mempunyai nilai sebagai bukti atau tidak, penegak hukum nanti gitu. Hukum dibukti kan gitu. Kualifikasi bukti untuk menilai data itu sahih atau tidak, mempunyai nilai metodologi atau tidak, itu nanti perdebatan. Tampak terputus suara dari Prof. Hipnu. Kita perbaiki lagi komunikasi dengan Prof. Hipnu. Kalau dari sisinya Mas Dudi, ini menurut Mas Dudi perlu atau tidak dibawa ke ranah pidana? Evelo pertama memiliki sebuah teknologi yang kategorinya big data ya. Sehingga menampilkan data ya memang tugas utama kami gitu. Menampilkan apa respon publik terhadap sebuah isu ya itu memang bagian dari pekerjaan kami. Tetapi bahwa kemudian soal ada pihak lain yang menyampaikan data dianggap meresahkan publik. Nah, itu tugas kami yang meng-capture. Oh ya memang meresahkan atau tidak gitu. Tapi soal perlu atau tidaknya mungkin Prof Hipnu lah yang punya kompetensi untuk menjawab itu. Oke, saya ke Prof. Hipnu lagi. Prof. Hipnu sudah tersambung kembali, saya cek lagi suaranya. Iya. Oke, tadi sempat terputus, boleh dilanjutkan dulu soal perbandingan data tadi ya, karena harus adu bukti begitu ya. Nah, tapi soal ditambah juga soal tindak pidana pembohongan publik ini apa saja unsur-unsur pidana yang harus dibuktikan begitu untuk membuktikan apakah ada perbuatan melawan hukum atau tidak, Prof? Iya, artinya kalau kebohongan publik itu kan informasi yang tidak berdasarkan data, informasi yang tidak berdasarkan sumber. Itu bisa kita lihat di dalam pasal 5 KIP kalau nggak salah, mohon dikoreksi. Nah, sekarang beliau menyampaikan berdasarkan sumber atau tidak. Ini yang kita tidak tahu, kan gitu kan. Ini harus diuji. Karena data itu kan banyak variabel di peradilan itu semua membukti data A, data B, data C dan sebagainya. Kami tidak dalam fase seperti itu karena begitu data mempunyai kualifikasi tanda petik seperti Mbak sampaikan tadi, ya berarti datanya nggak betul, berarti kesimpulannya tidak betul, kan begitu. Jadi ada tindak lanjutnya, ternyata datanya betul. Nah, itu juga berbeda lagi nanti konsekuensi hukumnya gitu. Oke, nah kalau cuma pernyataan begini Prof, izin saya tanya, kalau hanya pernyataan yang dikeluarkan Pak Luhut, karena kan tidak dijembrengkan datanya di publik, tapi Pak Luhut menyampaikan bahwa ada 110 juta itu statementnya. Nah, berbekal pernyataan saja cukup atau tidak dijadikan bukti untuk pelaporan?
dalam suatu teori pernyataan harus didukung dengan data ya. Datanya harus ada ya, karena untuk menyampaikan suatu simpulan itu kan harus berbasis data, apalagi menghitung angka, apalagi itu menghitung orang, subjek. Ini yang saya kira mudah-mudahan Pak Luhut punya data seperti itu kan gitu kan, sehingga perdebatan itu bisa selesai kan gitu loh. Ini saya takutkan ternyata ada banyak data yang mana dipakai kan gitu kan. Oke. Nah kalau sudah dibawa ke kepolisian, Prof. Hipnu masih terhubungkah? Iya masih. Siap. Prof tadi sempat terputus tadi suaranya Prof. Hipnu di tengah. Jadi kalau ini sampai dibawa ke pihak kepolisian, dilaporkan ke polisi, apakah Pak Luhut harus membuka data itu? Walaupun yang di publik itu adalah pernyataannya, begitu. Tapi kalau sudah sampai ke pelaporan polisi, haruskah dibuktikan, haruskah dibuka datanya di depan penyidik? Ya paling tidak nanti penyidik memanggil, karena bagaimanapun juga terlapor harus datang mengklarifikasi. Makanya klarifikasi ini penting sekali. Apakah ini suatu perkara bisa diteruskan atau tidak teruskan? Apakah datanya kurang pas atau tidak? Ini bagian dari tanggung jawab penyidik untuk mencari bukti awal yang ongoing proses yang harus disampaikan pada penyidik. Ini loh saya juga punya bukti. Ini hasil simpulan dan sebagainya. Ini yang harus cross check karena namanya suatu tadi bisa nggak dibawa ke perbuatan melawan hukum? Bisa, tergantung dari pembuktian yang ada. Oke, jadi tergantung pada proses pembuktian nantinya begitu ya. Nah, kalau dari amatannya Mas Dudi, respons publik sebenarnya dari pernyataan Pak Luhut soal big data ini seperti apa? Ya, saat Menko Marves Luhut Panjaitan menyampaikan ada big data yang mendukung penundaan pemilu, itu sebenarnya sentimennya negatif, Mbak, 51,4%. Mengapa negatif? Pada saat bersamaan, masyarakat itu memang concernnya ekonomi, Mbak. Perlu diingat pada saat Februari itu, publik lagi ramai bicara soal pencairan JHT, harga kedelai mahal, dan juga awal dari kelangkaan minyak goreng. Jadi, dalam kondisi masyarakat yang sentimennya itu 65% anger, marah gitu ya, mencari minyak goreng yang ada dan mahal, tiba-tiba disuguhkan oleh keinginan atau adanya data yang menyatakan bahwa pemilu 2024 itu ditunda karena adanya keinginan masyarakat untuk memperbaiki situasi ekonomi. Jadi sebenarnya sambutan publik tidak cukup baik, walaupun ada sementara persentase 28% yang joy, artinya enjoy aja lah dengan pernyataan ini gitu. Tetapi perlu diingat pada saat deklarasi abdesi ternyata emosi joy itu cenderung turun menjadi 23%. Artinya kalau ini diteruskan kecenderungannya akan turun terus. Nah, membaca sentimen negatif publik ini apa dampaknya yang biasanya muncul jikalau ada isu dari pejabat publik lalu sentimennya lebih kepada negatif, Mas Dudi? Sentimen negatif itu sebenarnya hal biasa, tetapi kalau itu diteruskan dan tidak diperbaiki, lama-lama akan menjadi stigma, dan itu terjadi ketika Pak Jokowi nyentil menteri ya. Menyalahkan menteri bahwa kenapa harga BBM naik, tidak komunikasi yang baik dengan masyarakat, kenapa soal minyak goreng tidak dikomunikasikan dengan baik dengan masyarakat gitu ya. Itu Evelo menangkap ada rasa tidak percaya publik naik dari 5% menjadi 70% terhadap bahwa benar nggak presiden ini serius membenahi masalah ekonomi, Mbak. Jadi sentimen ini dampaknya adalah soal trust atau distrust publik terhadap pejabat. Ini soal trust, soal distrust publik, kepercayaan publik terhadap pejabat publik. Prof. Hipnu, ini kan menarik membaca fenomenanya ya. Dari ketidakpuasan publik misalnya atau respons dari pernyataan pejabat publik bisa dibawa ke ranah pidana dalam artian dilaporkan ke polisi. Apa yang Prof. Hipnu baca soal ini? Ya artinya gini ya, kita harus baca itu bahwa sampai ketika membaca itu meresahkan masyarakat. Ini yang kita kita sayangkan. Jadi kalau bicara data itu harus valid. Ya, tergantung perdebatannya nanti lain soal, data A, data B. Tapi kalau kita mengambil suatu persepsi, ya itu harus suatu simpulan. Nah, oleh karena itu saya berpikir bahwa simpulan dari data yang disampaikan itu mempunyai kualifikasi sebagai bukti bahwa ternyata tidak betul, bahwa ternyata betul. Nah, ini yang kita buka dulu, Mbak. Kita tidak boleh lari kemana-mana dulu sebelum membicarakan apa itu big data, konsekuensinya apa, keabsahannya bagaimana, metodologinya bagaimana.
Oke, jadi harus tahu dulu keabsahan dari data itu, sebenarnya itu yang penting ya Prof ya. Iya, betul. saya tanya ke Mas Dudi, kan kalau misalnya kita lihat percakapan di media sosial biasanya ada peak-nya dalam momen tertentu begitu, engagement rate-nya seberapa besar. Nah kalau dari soal pernyataannya Pak Luhut soal big data sampai sekarang masih ramai dibicarakan atau enggak sih? Ada kecenderungan sebenarnya turun, Mbak. Ada kecenderungan turun. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal peak isu yang bertahan luar biasa sejak Februari, Maret, dan April menjelang Idul Fitri ini sebenarnya soalnya adalah minyak goreng, Mbak. Dan juga ada peak yang sudah terlihat naik sekarang ini, yaitu soal rencana kenaikan LPG dan BBM jenis Pertalite. Pemilu itu sebenarnya sudah memiliki kecenderungan turun selama 2 minggu terakhir ini. Artinya memang itu sempat menjadi concern publik gitu ya. Tetapi kemudian sekali lagi pemilu itu bukan soal rakyat. Soal rakyat itu soal ekonomi. Jadi kalau kita bicara peak ya, yang sampai hari ini masih menjadi concern publik adalah soal minyak goreng dan pemerintahnya ini berbuat apa untuk mereka. Itu yang paling banyak sekarang. Yang paling banyak rakyat, ekonomi, kebijakan publik. Terakhir Prof Hipnu, dari seperti kita cermati ini, respons terhadap pernyataan pejabat publik dikaitkan dengan pidana, apa sebenarnya yang harus hati-hati ya, baik itu dari sisi pelapor maupun pejabat publik itu sendiri? Ya, ini sebagai bentuk suatu evaluasi ya. Jadi setiap pejabat publik harus hati-hati, apalagi menyangkut data, menyangkut metodologi, sehingga jangan sampai meresahkan masyarakat. Karena data, metodologi itu sudah fasih sekali, apalagi kalau dengan uji-uji statistik, uji-uji validitas, itu teman-teman eksak itu bisa melihat, itu tidak terbantahkan. Ini ya saya kira pembelajaran lah bagi pejabat publik atau siapapun yang menyangkut ketika mengambil data. Data itu yang harus memiliki kualifikasi keabsahan baik secara material maupun formil. Begitu Mbak, menurut saya Mbak. Oke, dan paling penting juga kalau bicara soal hukum, ranah pembuktiannya harus dibuktikan dengan seksama begitu ya, tidak bisa dilaporkan saja tiba-tiba dipidana begitu ya Prof ya. Jadi proses pembuktian dalam penyelidikan itu nanti hal yang penting. Terima kasih Prof Hipnu Nugroho, terima kasih juga Mas Dudi Rudianto telah bergabung di Kompas Petang, sehat selalu, selamat sore.